Baik, selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik Belu News. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di guru politik Belu News pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawa dua agenda. Satunya datang dari Polres Belu, satunya berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada oknum yang diduga kepala dinas koperasi maki-maki ribut di kantor koperasi Kabupaten Belu. Seperti biasa, sebelum saya mulai live, saya tadi sempat mendengar sebuah judul lagu. Lagu itu pun judul Dari Dunia Ini Yang Takkan Peduli. Apresiasi saya harus sampaikan kepada Bapak Kapolres Belu, yaitu AKBP Yosep Krispianto, bersama dengan Wakapolres Belu yaitu Kompol Iputu Surawan. Saya sangat senang dengan apa yang beberapa waktu yang lalu bahwa saya melihat Bapak Kapolres foto bersama dengan Wakapolres, mencantumkan nomor HP di situ, membuka call center 24 jam jika bagi masyarakat yang mengetahui atau melihat dan mengalami kejadian serta gangguan Kaptipnas dapat menelepon pada nomor Polri, khususnya Polres Belu. Jika setiap laporan akan ditangani secara serius dan ditindaklanjuti. Artinya apa yang dilakukan oleh Bapak AKBP Yosep Krispianto bersama Bapak Kompol Iputu Surawan adalah sesuatu hal yang dimana bahwa Polres Belu betul-betul menggunakan pendekatan kepada masyarakat yang secara responsif, yaitu anggota polisi harus mampu tanggap secara cepat dan tepat terhadap permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Belu. Selain responsif, juga Kapolres Belu juga mengajak kepada seluruh anggotanya untuk selalu bersifat humanis kepada anggota polisi, harus mampu membuka pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa dengan kekerasan, sehingga dengan sifat humanis tersebut dasar terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin tinggi. Ada hal luar biasa yang dilakukan oleh AKBP Krispianto sebagai Kapolres Belu bersama Wakapolres Belu yaitu Bapak Kompol Iputu Surawan. Selain hal positif yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu bersama jajarannya, sebagai masyarakat Kabupaten Belu saya juga mengapresiasi hal positif juga yang dilakukan oleh Ibu Ketua Bayangkari yaitu Nyonya Lydia Yosep, yang mana dalam beberapa, saya sendiri tidak berteman di Instagram, tapi saya melihat ketika Ibu Ketua Bayangkari ini kalau berkunjung ke tempat-tempat wisata atau dalam kunjungan bersama ibu-ibu Bayangkari, tapi beliau selalu mengunggah hal-hal positif tentang budaya yang ada di Kabupaten Belu. Bahkan membranding itu sebagai sesuatu hal menarik wisatawan lokal, mungkin juga mancanegara, untuk melihat bahwa ini adalah keindahan budaya yang ada di daerah perbatasan. Ini hal-hal positif yang dilakukan oleh Ibu Lydia Yosep dalam hal mempromosikan budaya yang ada di Kabupaten Belu ini. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Ketua Bayangkari
PT Ibu Lydia Yosef dalam mempromosikan budaya daerah yang ada di Kabupaten Belu. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya merasa bangga dan merasa senang dengan apa ya terobosan-terobosan yang dibuat oleh Ibu Ketua Bayangkari Ibu Lydia Yosef dalam mempromosikan budaya daerah Kabupaten Belu. Hal menarik yang kedua yang harus saya sampaikan kepada publik Belu News pada pagi hari ini adalah beberapa waktu yang lalu kita melihat ada teriakan-teriakan di dalam kantor koperasi Kabupaten Belu yang diduga bahwa kepala dinasnya mabuk-mabuk terus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang mencerminkan seorang kepala dinas. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya juga mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sejauh mana proses penanganan terhadap permasalahan ini. Apakah itu sudah selesai? Apakah dengan seorang kepala dinas dia memarahi dan memaki bawahannya, mencaci maki bawahannya terus selesai begitu saja tanpa sebuah surat panggilan, tanpa diberikan sanksi? Karena akhir-akhir ini di Kabupaten Belu ini kita melihat bahwa ASN ini banyak sekali mengalami sanksi surat panggilan, bahkan orang cuti pergi cuti untuk dampingi orang bermain bola di Lembata dalam ajang memorial. Itu saja dipanggil, dapat surat panggilan. Terus bagaimana dengan oknum kepala dinas koperasi yang diduga mabok, terus teriak-teriak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah OPD. Terus hari ini kenapa pemerintahan daerah cuma diam? Sejauh mana sanksi yang diberikan kepada oknum kepala dinas tersebut? Saya menduga jangan sampai ada ketakutan daripada pemerintahan daerah hari ini terhadap oknum kepala dinas tersebut. Kita jangan bicara perubahan. Perubahan seperti apa yang dibanggakan hari ini di daerah perbatasan? Apakah mental seperti begini? Apakah tidak ada sebuah teguran? Orang lain kita kasih surat main pecat saja. Kita bicara seorang pemimpin OPD, artinya dalam satu instansi pemerintahan yang ada dalam dinas koperasi. Dia adalah seorang bapak. Bicara kepala dinas, dia adalah bapak bagi semua yang ada dalam situ. Sekretaris adalah mama, artinya bapak dan mama. Terus kalau diduga bapak itu mabok, terus teriak-teriak, maki, ajak berkelahi, apakah itu pantas disebut sebagai seorang bapak? Yang notabene kita tahu bahwa di dalam sebuah pemerintahan daerah Kabupaten Belu, yang namanya kerja di pemerintahan adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang penuh tanggung jawab, orang-orang yang berpendidikan. Artinya inteleknya yang di situ yang diutamakan. Kenapa yang terjadi? Orang yang dianggap bapak sebagai panutan dalam sebuah instansi, khususnya yang ada di dinas koperasi, terus dia marah-marah, maki-maki, ajak berkelahi, apakah itu disebut pantas? Terus tanggapan daripada pemerintah daerah dari bupati dan jajarannya, sejauh mana itu? Orang lain kita kasih surat, ASN lain kita kasih surat, yang terus saya sampaikan itu. Tidak sejauh-jauh, saya sebut saja seperti ASN yang di Lamak dan Selatan, yaitu Bapak Giraldo, mendampingi Persab Belu dalam ajang sepak bola El Tari Cup di Lembata. Ini pergi membawa nama Belu, Rai Belu. Dengar sudah dipanggil surat panggilan. Padahal waktu itu orangnya katanya sudah cuti. Terus kenapa saya sandingkan sekarang dengan oknum kepala dinas koperasi hari ini?
sejauh mana sanksi yang diberikan pemerintah daerah terhadap oknum koperasi ini? Apakah cuma didiam-diam saja? Maka di sini saya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, harapan saya sebagai masyarakat, bijaksanalah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan salah dibenarkan, benar disalahkan. Kalau memang mau kita pingin Belu ini menjadi baik, siapapun dia yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme yang ada, harus bersikap tegas di sini. Sangat disayangkan. Masyarakat Kabupaten Belu, silakan kalian melihat. Mungkin kalian pernah mendengar video yang beredar bahwa Kadis Koperasi maki-maki di Saya sebagai masyarakat hanya menunggu kapan ada surat panggilan kepada Bapak Kadis tersebut dan sanksi apa yang diberikan pemerintah daerah terhadap Bapak Kadis yang maki-maki dan ajak berkelahi. Dan diduga juga mabuk itu, saya curiga. Mabuk itu. Ini kita minta maaf, saya harus minta maaf. Saya tadi sudah saya katakan bahwa pemimpin OPD itu bapak bagi seluruh anggota, bagi seluruh ASN yang ada di situ. Dia adalah bapak. Kalau sudah sebut bapak itu berarti dari dia punya tutur kata, dia punya lebih bijaksana orang yang ada di situ. Terus sekretaris adalah mama, bapak dengan mama. Kalau bapak dan mama ribut, maka yang di situ anak dorongnya juga akan. Mau kepada siapa mereka berlindung? Oleh karena itu harus ada ketegasan dari bapak pun bapak terkait permasalahan ini. Naik Teo Ati, selamat pagi Naik Vicky. Ya, selamat pagi Bapak Teo Ati. Kami masyarakat Kabupaten Belu bukan kami diam, kami pantau. Kami hanya mempertanyakan sanksi apa yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Belu terhadap oknum Kadis Koperasi yang diduga teriak-teriak, maki-maki, dan diduga juga mabuk. Oleh karena itu, sanksinya itu apa oleh pemerintah daerah? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya suguhkan. Saya mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah daerah Kabupaten Belu. Dalam hal ini bapak pun bapak. Artinya kepala dinas itu bapak, kepala dinas pun bapak ya bupati. Tolong ada ketegasan. Kira-kira sanksi apa yang sudah diberikan? Dan sanksi yang diberikan tolong dipublikasikan supaya masyarakat tahu bahwa betul sudah dapat peringatan misalnya. Supaya kami juga bisa menilai, sebagai masyarakat kami bebas menilai. Baik Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, manapun kalian berada, saya mungkin mengakhiri live saya pada pagi hari ini. Harapan saya semoga Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Semoga hari-hari ini dan hari selanjutnya masyarakat Kabupaten Belu mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari sudut kota Belu, dari kos-kosan, saya Vicky Nahak mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Merdeka.